Oke teman-teman, kali ini saya mau menanggapi sebuah berita terkait penarikan gugatan isu ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi gugatan yang dilayangkan oleh Bambang Tri dan kuasa hukumnya Egy Sujana itu ditarik. Kenapa gugatan ini ditarik atau dicabut? Alasan mereka karena Bambang Tri sudah ditahan terlebih dahulu, sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Sehingga orang yang seharusnya memberikan kesaksian di pengadilan itu tidak bisa hadir dan tidak bisa diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Nah, inilah yang membuat mereka mencabut laporan tersebut. Jadi yang saya mau tanggapi itu seperti ini teman-teman. Isu yang dibangun oleh Bambang Tri ini sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri ini dan sudah menjadi konsumsi masyarakat umum, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian di sini ada pihak yang dirugikan oleh Bambang Tri. Pertanyaannya, siapakah pihak yang dirugikan itu? Pihak yang dirugikan itu adalah Presiden Jokowi. Kemudian ada kampus UGM. Kemudian ada SMA 6 Surakarta. Kenapa demikian? Yang pertama, karena di sana dicatut nama SMA 6 Surakarta. Bambang Tri mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu memalsukan ijazahnya. Ijazah SMA Presiden Jokowi itu bukan atas nama Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi itu bukan alumni UGM. Nah, dua nama institusi ini, lembaga pendidikan ini dicatut oleh Bambang Tri. Kemudian yang ketiga, pihak yang dirugikan adalah Presiden Jokowi. Ya. Jadi ada tiga pihak yang dirugikan di sini. Ya. SMA 6 Surakarta, pihak UGM, dan Presiden Jokowi. Nama Presiden Jokowi menjadi buruk di tengah masyarakat. Kenapa bisa buruk? Ya, karena isu yang dibangun oleh Bambang Tri tadi, bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu, ya, membuat kegaduhan di negara ini. Nah, seharusnya ketika Bambang Tri dan kuasa hukumnya itu mencabut laporannya, mencabut gugatannya, seharusnya mereka itu meminta maaf terhadap Presiden Jokowi, terhadap kampus UGM, dan terhadap SMA 6 Surakarta. Karena Bambang Tri ini sudah mencemarkan ketiga nama ini. Dua institusi, dua lembaga pendidikan, dan satu nama orang, yaitu Presiden Jokowi. Seharusnya, ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika mereka mencabut gugatan, ya mereka harus meminta maaf dong. Kenapa harus meminta maaf? Karena sudah bikin gaduh. Tuduhan mereka itu tidak terbukti. Tuduhan mereka itu tanpa dasar. Ijazah Presiden Jokowi itu, walaupun tidak dibuktikan fisiknya di depan publik, ya, tetapi saya percaya, sebagian besar masyarakat Indonesia percaya kalau ijazah tersebut asli. Kenapa? Karena hanya orang yang memang benar-benar membenci Presiden Jokowi, haters Presiden Jokowi lah, yang tidak percaya kalau Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu, ijazahnya asli. Mereka percaya kalau ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Mereka saja yang percaya bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu percaya kalau ijazah Presiden Jokowi itu asli. Logikanya begini teman-teman. Dalam beberapa video saya sebelumnya, saya sebutkan Presiden Jokowi itu 2 periode menjadi wali kota Solo. Kemudian 1 periode menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sekarang 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah,
Kalau saja ijazah Presiden Jokowi itu palsu, maka Presiden Jokowi itu sudah ditangkap, sudah dipenjarakan sejak pertama mendaftar menjadi wali kota Solo. Karena untuk mendaftar menjadi seorang pejabat publik sekelas wali kota, gubernur, dan presiden itu, ijazahnya itu sudah benar-benar diverifikasi oleh lembaga-lembaga terkait. Tidak mungkin kalau Presiden Jokowi itu memalsukan dokumennya, memalsukan ijazahnya, dia menjadi seorang pejabat. Tidak mungkin. Ya? Kalau dia memalsukan ijazah, sudah pasti dia ditangkap. Kemudian, bukan hanya itu saja. Teman-teman Presiden Jokowi juga sudah memberikan kesaksian. Guru-guru sudah memberikan kesaksian. Pihak kampus sudah memberikan kesaksian. Mereka menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu pernah bersekolah di SMA 6 Surakarta. Kemudian Presiden Jokowi juga pernah kuliah di UGM, Fakultas Kehutanan. Nah, dari pengakuan inilah, dari histori perjalanan Presiden Jokowi menjadi seorang pejabat, seharusnya kita sudah bisa berpikir dengan akal sehat kita. Bahwa kalau memang itu palsu, ya, kalau memang ijazah Presiden Jokowi itu palsu, sudah pasti dia akan berurusan dengan hukum. Tetapi faktanya, buktinya, tidak seperti itu. Kemudian yang membuat saya merasa lucu, ya, saya merasa lucu ketika orang-orang yang mendukung, ya, isu dari Bambang Tri ini dengan bangganya, ya, mengatakan bahwa buktikan saja nanti di persidangan bawa ijazah asli. Di situ saya hanya bisa tertawa, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka yang membuat isu, mereka yang membuat gugatan, yang membuat tuduhan, malah mereka yang meminta orang yang dituduh untuk menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya ya, ketika mereka itu menuduh seseorang, ya mereka harus membuktikan dong. Iya kan? Logikanya seperti itu. Lu yang menuduh, lu juga yang harus membuktikan. Masa ketika Anda membuat tuduhan, Anda meminta orang yang dituduh untuk membuktikan, kan tidak fair sebenarnya. Jadi, saran saya kepada Bambang Tri CS, ayolah berbesar hati untuk meminta maaf terhadap Presiden Jokowi, kampus UGM, dan SMA 6 Surakarta. Nah, saya sebagai masyarakat biasa yang mengikuti kasus ini, perkembangan kasus ini, isu ini, ya, sebaiknya kalian minta maaf, berbesar hati. Sebagai seorang lelaki, harus berbesar hati dong, bahwa kalian memang sudah kalah. Tuduhan kalian itu memang tidak berdasar, hanya mengada-ada.